Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama channel terdahsyat di seluruh negara Indonesia ya guys ya. Jadi di sini gua akan membuat tutorial bagaimana cara membuat fade yang mudah ya guys ya. Fade kali ini bisa sangat mudah dipahami buat para pemula dan orang-orang yang baru belajar cukur ya guys ya. Jadi kalian yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, like, komen, dan share video ini. Jika kalian suka, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, berlama-lama kita langsung tutorial penjelasannya aja langsung guys ya. Jadi di sini gua menggunakan gunting ya guys ya. Teknik yang gue pakai di sini, gue harus menggunakan gunting karena gue mau meratakan rambut di bagian atas supaya panjang pendeknya dia tetap rata guys ya. Kita ambil semuanya dari sudut mana saja, dari sudut selatan, utara, barat, dan timur guys ya. Jadi kita potong rata saja di bagian atasnya menggunakan gunting dan sisir. Tak lupa juga kita jepit menggunakan tangan ya guys ya. Nah, ketika rambut bagian atas ini sudah kita gunting rata, jangan lupa kita bolak-balikin juga guys ya dengan cara menyamping ya guys ya. Jadi kita sisir di samping, lalu kita jepit menggunakan tangan, lalu kita gunting supaya rata. Nah, ketika sudah rata, baru di sini gua langsung parting rambut bagian atas ya. Dan di sini gua semprot dulu supaya rambutnya ini basah, lemes, lepek ya, jadi mudah diatur dan mudah disisir. Nah, jika sudah lepek, basah karena disemprot, lalu kita parting rambut di bagian sampingnya guys. Dan jangan lupa rambut-rambut yang bekas kita gunting tadi kita bersihkan dulu supaya customer kita nyaman. Lanjut kita rapikan dan kita parting rambut bagian atasnya guys ya, supaya nanti kita membuat pola di bagian sampingnya enak ya guys ya, mudah. Nah, kita sisir-sisir dulu rambut bagian atasnya. Lalu di sini gua menggunakan clipper ya guys ya. Di sini langsung saja kita buat baseline atau kita buat guideline atau kita bisa juga sebut dengan pola garis pemandu di bagian samping guys ya. Kita menggunakan clipper close atau ditutup tuas sepatuan clippernya guys ya. Lalu di sini kita langsung saja ikuti guys ya, ikuti pola garis yang sudah kita buat. Ingat ini kita buatnya di low ya guys ya, di bawah garis pas tengah-tengah antara medium dan low, jadi tengah-tengahnya guys. Nah, langsung di sini gua menggunakan trimmer ya guys ya, langsung saja kita bersihkan, kita sikat langsung di bagian bawahnya, kita bersihkan ya guys ya, menggunakan trimmer dan menggunakan kuas atau sikat pembersih ya guys ya, yang kecil, agar rambut-rambut yang tersisa ketika kita membuang rambut menggunakan trimmer untuk rambut di bagian bawah dia langsung bersih ya guys ya. Jadi pelanggan kita juga atau konsumen kita juga nyaman guys. Nah, di sini kita ikuti saja terus sampai bersih di bagian bawahnya supaya rata ya guys ya. Ini bisa kalian lakukan pelan-pelan ya guys ya, jangan terburu-buru juga. Oke guys, jika sudah rata kita menggunakan trimmer. Jadi di sini gua menggunakan clipper sepatuan nomor 2, kita close, tetap kita close ya guys ya. Di sini teknik yang gue pakai menggunakan sisir dan clipper sepatuan nomor 2, dari bawah kita tarik ke atas ya guys ya, dengan cara seperti menyangkul dari bawah ke atas ya guys ya. Terus kita kelilingin lagi. Ingat di sini gua tingkat tinggi di bagian sampingnya, ukurannya 1 jari dari garis ya guys ya. Jadi jangan melewati 1 jari dari garis supaya nggak ketinggian. Lalu kemudian di sini gua menggunakan sisir overcomb ya guys ya. Kita ratakan dulu. Setelah kita menggunakan clipper sepatuan nomor 2, kita menggunakan sisir overcomb di bagian samping. Nah, jadi teknik yang gue pakai menggunakan sisir overcomb seperti ini guys ya, supaya atas sama bawahnya connect dan tidak ada lagi rambut-rambut yang keluar jalur ya guys ya. Nah, di sini kita ikuti terus overcombnya dan kita kelilingi.
Di sini feeling kita harus main ya guys ya, karena setiap tempurung kepala kan beda-beda. Jadi kita juga di sini menggunakan feeling ya guys ya. Jadi kalau overcome kita nggak bisa berpatokan lurus terus, jadi kita harus menggunakan feeling juga. Terkadang sisir ini kita ke atasin atau ke samping atau ke bawah, dan teknik ini bisa kalian lakukan dan sangat mudah ya guys ya. Jika kalian sudah terbiasa, dan bisa juga kalian melakukannya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Nah, jika overcome di bagian samping sudah kalian lakukan, di sini gua menggunakan sepatuan nomor 1. Kita close open close, buka tutup sepatuan. Di sini kita juga menggunakan feeling. Kita lihat rambut-rambut yang bagian samping yang masih hitam ya guys ya. Kita akan buat rambut yang di bagian bawah dekat garis gitu, kita pudarkan menggunakan sepatuan nomor 1. Untuk pertama kita close dulu, kemudian setelah kita kelilingin baru kita open juga. Ini naik tingkatnya satu jari ya guys ya, jangan lewat dari situ. Nah, jika sudah, lalu di sini gua menggunakan sepatuan nomor 0,5. Kita open dulu. Untuk sepatuannya 0,5, kita pas di garis, satu jari dari garis kita tempelin satu jari kita dari garis yang kita buat tadi. Lalu kita menggunakan tuas ini, kita dari bawah ke atas kita ngambang aja guys ya, asal nempel pas di garis kita tarik langsung ke atas agar kita tidak membuat garis baru. Di sini tujuan kita untuk memudarkan pola garis yang sudah kita buat di awal. Alright, oke guys, kalian harus paham dan kalian juga harus benar-benar detail melihatnya ya guys ya. Makanya di sini gua menggunakan kuas atau sikat. Lalu kemudian di sini gua menggunakan clipper tanpa sepatuan ya, disebutnya bisa disebut kalau gue pribadi zero clipper ya guys ya. Di sini zero clippernya gue half, jadi mata sepatuannya gue setengahin, gue tempelin di garis bagian pola yang kita buat di awal supaya hilang ya guys ya. Tapi kalau misalkan masih, kita biarin dulu, nanti ada step berikutnya. Oke, kita kelilingin dulu menggunakan teknik half ya guys ya, setengah sepatuan menggunakan zero clipper. Oke. Nah, jika sudah semuanya, di sini gua langsung pakai feeling juga guys ya. Kita menggunakan open close biar atas sama bawah bisa connect ya guys ya. Tapi rambut yang masih hitam-hitam aja yang kelihatan kita ya guys ya. Jadi nggak sampai atas juga guys. Jika sudah, di sini kita menggunakan sepatuan 0,5 lagi guys ya, 0,5 lagi. Tapi sepatuannya kita close, kita tutup ya guys ya. Kita tutup, kita konekin di bagian situnya. Kemudian di sini gua menggunakan sepatuan nomor 1 lagi, kembali lagi, tapi kita open ya guys ya. Kita buka untuk satu jari di rambut bagian atas supaya yang masih hitam-hitam bisa berpudar ya guys ya, bisa connect sama rambut bagian bawah. Kemudian di sini gue lanjut overcome ulang untuk memastikan bahwa rambut-rambut yang sudah kita overcome sebelumnya sudah benar-benar hilang dan rata ya guys ya. Jadi atas sama bawahnya benar-benar dia connect dan nyatu. Nah, di sini gradasinya sudah mulai timbul. Terus kita overcome, kita kelilingin, kita sekedar ngecek-ngecek aja guys ya. Dan di sini gue menggunakan feeling aja. Kalau misalkan menurut kalian sudah rapi tanpa di overcome ulang juga nggak masalah ya guys ya. Oke, di sini gue tetap terus overcome karena gue cuman mau ngecek aja, siapa tahu masih ada rambut-rambut yang keluar jalur yang nggak enak di mata gue ya guys ya. Terus kita overcome, kita bolak-balik sisir ini. Nah, ketika sudah kita overcome, menurut kalau gua pribadi sudah tidak harus di overcome lagi.
Di sini gua bakal lanjut ke step berikutnya buat menghilangin garis yang di bawah tadi menggunakan trimmer ya guys ya. Di sini gua menggunakan trimmernya, tekniknya seperti mencangkul ya guys ya. Atau gua di sini memiringkan trimmernya juga. Di sini gua menggunakan filling. Jadi di sini gua hanya melihat kalau masih ada garis-garis yang belum connect atau belum pudar ya guys ya, belum nyatu sama rambut bagian atas. Di sini gua langsung saja memudarkannya menggunakan trimmer. Teknik yang gue pakai bisa dibilang sangat mudah karena di sini cuman kita sentuhin di bagian garis yang masih terlihat saja dan kita angkat tuasnya ke atas. Oke, langsung di sini sekaligus gue membuat outline di bagian samping. Ketika sudah dibuat outline di bagian samping guys, lalu kemudian kita bersihkan lagi, lalu di bagian sampingnya di sini gue buat outline ulang juga. Nah, sama seperti yang di samping tadi. Nah, jika sudah lanjut, kita di sini gue menggunakan pisau razor ya guys ya. Nah, pisau razor ini gunanya untuk mempertegas pola outline yang kita buat tadi ya guys ya, supaya dia lebih tegas dan lebih jelas. Oke, jika sudah lanjut kita ke sebelahnya, kita razor juga guys ya, supaya sama-sama tegas. Oke, dan inilah hasilnya guys.